Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrawan Aldi. Saya akan menjelaskan hasil makalah saya mengenai geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Adapun tujuan geostrategi Indonesia, yang pertama menyusun dan mengembangkan potensi nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum, terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi di mana suatu bangsa yang berisi kualitas dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik datang dari luar maupun dari dalam negeri. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini, cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya yaitu konsep ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada satu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman dari dalam maupun dari luar. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan atau reguler dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. Berdasarkan konsep pengertiannya, maka yang dimaksud dengan ketahanan adalah suatu kekuatan yang membuat satu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Konsekuensinya, suatu ketahanan harus disertai dengan kualitas, yaitu suatu usaha secara terus-menerus, secara giat dan berkemauan keras, menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Dan sifat-sifat dasarnya, maka ketahanan nasional adalah yang pertama, integratif. Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi. Mawas ke dalam. Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya, pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain. Yang ketiga, menciptakan kewibawaan. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect yang harus diperhitungkan pihak lain. Selanjutnya yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk. Di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Maka secara hafifah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan ide-ide,
keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut pertama bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang keagamaan. Yang kedua yaitu pengertian pengaruh aspek politik. Dalam kehidupan bernegara, istilah politik memiliki makna bermacam-macam dan semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Yang kedua, politik dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Yang terakhir yaitu ketahanan pada aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi kualitas dan ketangguhan. Kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kesimpulan dari makalah tersebut yaitu geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.